Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya kebagian tugas lagi untuk memberikan kultum, mungkin kuliah 3 menit saja, pendek. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi sharing untuk kebaikan buat kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari yang ke-18 ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Segala salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pak Amin ketawa-ketawa di belakang. Nanti ada pantun di belakang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki hari yang ke-18 dan kurang lebih 12 hari lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Dan mungkin 2 hari lagi para pejuang itikaf, Pak Denny dan teman-teman yang lain mungkin sudah bersiap-siap untuk melakukan itikaf di 10 hari yang terakhir. Untuk itu marilah di kesempatan 12 hari yang terakhir ini kita memaksimalkan ibadah-ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dengan doa-doa yang terbaik. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan amalan ibadah puasa, saum Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya sampai berakhirnya Ramadan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 110 telah berfirman yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kemudian dalam surat lain, surat Al-Hajj ayat 41, Allah juga antara lain berfirman, yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Masih banyak lagi ayat-ayat dalam kitab suci Al-Quran yang Allah memerintahkan kita, menetapkan kita sebagai umat terbaik. Predikat umat terbaik itu mempunyai kewajiban pada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh berbuat kebajikan, dan mencegah dari yang mungkar. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, sabar Pak. Kayaknya salah bawa contekan. Oh, ini dia. Enggak apa-apa kata Pak Taufik. Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Rasul kita telah memandu kita sebagaimana yang sama-sama sudah kita bersama dalam hadisnya, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, cegahlah dengan tangan atau kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan tangan, cegahlah dengan lisanmu, lidahmu. Kalaupun tak sanggup dengan lisan, cegahlah dengan hatimu. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Mudah-mudahan kita yang ada di sini tidak termasuk golongan yang selemah-lemahnya iman, yang hanya sanggup mencegah kemungkaran dengan hati saja.
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk melakukan apa yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar dibutuhkan dan perlu ditumbuh suburkan sifat kepedulian dalam diri kita terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kita peduli dengan sesuatu yang terjadi di tempat kita tinggal, di tempat kita bekerja. Kita peduli dengan yang terjadi di negeri kita saat ini. Dan bahkan lebih jauh lagi kita peduli dengan hal-hal yang terjadi di berbagai belahan bumi. Sebagaimana kita peduli dengan yang terjadi dan menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Saat ini kita hidup di zaman yang sedang marak-maraknya apa yang disebut dengan sosial media. Apapun aktivitas kita sehari-hari hampir semuanya terhubung dengan sosial media. Oleh karena itu, sudah seyogyanya lah sosial media yang ada dalam genggaman kita dari waktu ke waktu, kita maksimalkan sebagai media, sebagai ruang untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai umat terbaik, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Saya jadi teringat, kalau berbicara sosial media, saya jadi teringat dengan salah satu jemaah kita, saudara kita yang baru-baru ini telah hijrah, pindah ke tempat lain. Beliau adalah contoh sosok yang teguh dan istiqomah dalam menyuarakan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dengan berbagai postingan-postingan beliau yang sangat bermanfaat di sosial media kita, terutama di WA Group Mutiara Hikmah. Walaupun postingan beliau jarang mendapat respon, jarang mendapat like, jempol, tetapi hal itu tidak sedikit pun menyurutkan kebiasaan beliau untuk tetap dan selalu men-share posting-posting yang sangat bermanfaat, yang menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Bapak kita di sini, Pak Ustadz, kita sudah tidak usah sebut nama Pak. Mesial beliau. Beliau senantiasa tidak pernah terputus, tidak pernah lupa beliau untuk meng-share berbagai hadis Rasulullah yang sangat bermanfaat untuk sebagai tuntunan bagi kita semua. One day, one hadis, kata Pak Tawi. Betul Pak? Ada Pak Eko? Beliau-beliau tersebut di atas adalah contoh dua sosok yang aktif dan memaksimalkan sosial medianya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh pada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Menurut saya beliau-beliau itu adalah pejuang amar ma'ruf nahi mungkar di bidang sosial media. Tetapi orang-orang seperti Bapak yang dua itu jumlahnya sangat sedikit Pak. Hampir rata-rata di setiap sosial media, terutama di WA Group, itu jumlah yang aktif untuk melakukan posting-posting yang membawa, mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar, itu tidak lebih dari 10%. Yang lainnya lebih banyak diam. Kecuali kalau berkaitan dengan touring, saya jadi ingat dengan Pak Epi. Pak Epi itu berbinar-binar kalau ada urusan memancing. Dan kebetulan beliau duduk bersebelah dengan Pak Kris, yang juga pakarnya memancing. Dan di pojok di sebelah kanan saya ada Pak DKM. Coba. Apakah rendahnya fenomena untuk ikut aktif menyiarkan hal-hal yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar? Apakah ini fenomena
representasi dari perilaku umat Islam secara keseluruhan? Jika betul demikian, tentu kondisi ini sangat memprihatinkan kita. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, di tengah maraknya propaganda dari musuh-musuh Islam yang mendiskreditkan Islam dengan opini dan framing-framing jahat dengan memanfaatkan seluruh saluran sosial media yang ada, yang mereka punya, sudah seharusnya kita umat Islam lebih aktif lagi untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Berbagai carut-marut ketidakadilan dan perilaku-perilaku buruk lainnya yang dipertontonkan yang terjadi di tengah kita. Di negeri yang kita cintai sekarang ini tidak terlepas dari diamnya orang baik, diamnya orang-orang soleh, diamnya para ahli ibadah, diamnya para ahli masjid, diamnya para ahli sholat malam, diamnya para ahli sedekah, diamnya para ahli umroh, dan diamnya ahli-ahli yang baik lainnya. Mereka seperti ini tidak mau terusik kekusukan ibadahnya, kesuciannya dengan semua carut-marut tersebut. Sepanjang ketenangan dirinya, ketenangan keluarganya, ketenangan zona nyamannya tidak terusik. Sayyidina Ali radhiyallahu an telah mengingatkan kita, kurang lebih mungkin 1500 tahun yang lalu, kezoliman tidak akan pernah berhenti. Kezoliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik, diamnya orang-orang soleh. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu, marilah kita tingkatkan peran serta kita dalam kehidupan sehari-hari kita untuk berperan serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebatas yang kita mampu, apapun profesi kita, dan dimanapun kita berada. Jangan kita diam saja, jangan sampai zona nyaman kita, mempunyai keluarga yang harmonis, hidup serba berkecukupan, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha, tinggal yang di lingkungan yang islami, serta hal-hal yang baik lainnya, membuat kita kehilangan kepekaan kita terhadap berbagai kemungkaran, kemaksiatan, atau ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita abai dengan salah satu kewajiban kita yang Allah telah perintahkan kepada kita sebagai umat yang terbaik, yang membedakan kita dengan umat-umat yang lainnya, yaitu senantiasa menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada contoh sederhana perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar yang terjadi, yang pernah saya saksikan di sekitar kita. Pernah suatu waktu salah seorang jemaah di masjid ini menegur, atau bahasa halusnya mungkin mengingatkan seorang jemaah yang lainnya dalam masjid lagi, agar kalau berpakaian sholat ke masjid itu tidak menggunakan pakaian yang ada tulisan di belakangnya. Mudah-mudahan pada pagi ini tidak ada jemaah yang ada tulisan di belakangnya. Lupa lagi nih. Bapak itu menegur sebaiknya tidak menggunakan pakaian yang ada tulisan di bagian punggungnya yang kebetulan agak menyolok pada waktu itu. Karena menurut beliau dikhawatirkan itu dapat mengganggu kekusukan jamaah sholat yang ada di belakangnya. Ini pernah kejadian di masjid ini, Pak. Tadi malam, waktu sholat tarawih, anak saya, Morgan, kebetulan berpakaiannya ada tulisan di punggungnya. Dan dilalahnya, bapak yang menegur itu persis di belakang dia. Dan saya yang sholat di bagian saf yang agak di belakang, ketar-ketir, Pak. Apakah anak saya juga akan kena tegur? Tapi yang jelas sejak kejadian ada bapak itu menegur salah seorang jamaah kita yang berpakaian
yang ada tulisan di belakangnya agak mencolok. Sejak saya itu saya tidak pernah lagi Pak untuk memakai pakaian yang ada tulisan di bagian punggungnya. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak tersebut menurut saya adalah benar. Dan saya khawatir akan ditegur oleh Bapak itu. Di waktu yang lain masih Bapak itu juga Pak. Pernah beliau waktu jalan ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib, beliau menegur seorang pedagang, mungkin pedagang cuanki, yang sedang santai-santai istirahat di pinggir jalan. Tanpa seperti tergerak hatinya bahwa pada saat itu sudah datang waktunya sholat maghrib. Beliau kemudian menegur agar pedagang tersebut menunaikan terlebih dulu sholat maghrib dan kemudian berdagang lagi setelah itu. Sepertinya terjadi perdebatan kecil pada saat itu. Mungkin saya sudah sholat atau dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaah kita tersebut, untuk yang sebagian besar kita mungkin tidak bisa atau mungkin tidak mau melakukannya, mungkin tidak populer apa yang dilakukan oleh Bapak tersebut. Akan tetapi menurut hemat saya apa yang dilakukan jemaah tersebut semuanya adalah menyuruh kepada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar, saling mengingatkan dalam kebaikan. Bapak dan Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita sempurnakan berbagai nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua dengan ikut berperan aktif untuk menyuruh pada kebajikan dan mencegah dari yang mungkar. Diam di tengah banyaknya kemungkaran sejatinya adalah kemungkaran itu sendiri. Izinkan saya sedikit bersenandung, Pak. Nggak boleh ya? Berpantun saja kalau begitu. Beli buah dan cemilan untuk berbuka di jalan. Kalau saya yang salah, kalau ada yang salah dan tidak berkenan, Bapak-bapak mohon saya dimaafkan. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.